Kepala Badan Siber dan Sandi Negara mengungkapkan bahwa gangguan sistem di Pusat Data Nasional sementara disebabkan oleh serangan siber dalam bentuk ransomware. Mengapa gangguan ransomware terhadap sistem Pusat Data Nasional sementara belum teratasi tuntas dan bagaimana karakteristik brand cheaper ransomware ini? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Rizaldi, dan pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Pak Bobi dan juga Pak Ruby. Selamat malam, Mbak Vera. Mas Baik, Ruby. salam sehat. Malam, Pak Saya Bobi. ke Pak Bobi dulu ya. Pak Bobi, tim gabungan BSSN kemudian juga Kominfo, Polri mengaku masih berupaya untuk mengatasi dampak dari serangan ransomware ini. Ada 210 institusi pemerintah pusat maupun juga daerah yang terdampak. Hingga konversi tadi baru ada 4 yang bisa diakses kembali, salah satunya yaitu layanan imigrasi. Nah, sejauh ini DPR mempertanyakan mengapa sih tidak bisa cepat diatasi tuntas mengingat banyak sekali layanan yang bergantung pada Pusat Data Nasional sementara ini. Ya, jadi sebenarnya ini sudah kita tanyakan sebelumnya bahwa bagaimana pelaksanaan pembangunan Pusat Data Nasional ini. Karena Pusat Data Nasional ini, sepemahaman kami dalam rapat-rapat sebelumnya, ini belum memenuhi Perpres 95 2018, di mana keamanan cyber itu adalah didukung oleh BSSN, dan juga dalam pembangunan arsitekturnya itu di Perpres tahun 2022, Perpres 132, di mana domain itu tidak dijalankan. Jadi maksudnya seperti yang sekarang dilakukan, bahwa PDN itu sudah ada, terjadi kejadian, baru BSSN seperti pemadam kebakaran. Padahal dalam sebuah security officer, pembangunan sistem keamanan itu adalah berbasis dengan desain. Nah, sebabnya ini sudah jelas, karena BSSN yang harusnya menjadi masuk di dalam desain PDN ini tidak masuk, sehingga visibilitiesnya untuk melihat anomali trafik itu hanya sekitar 5% dari data yang masuk ke Indonesia. Kalau tidak salah itu hitungannya data masuk itu sekitar 30 terabyte, sedangkan sistem yang terpasang itu baru 5% terabyte, sehingga malware-malware tersebut, anomali traffic tersebut tidak bisa teridentifikasi. Nah, kalau seperti hal sekarang ini sebenarnya sarannya gampang saja, ya laksanakan saja Perpres 95 2018 dan Perpres tahun 2022 tersebut, di mana dalam pembangunan data nasional ini, yang katanya sekarang pembangunan data nasional ini sementara, itu yang melibatkan BSSN sebagai Chief Security Officer. Jadi kami di parlemen memastikan bahwa ada instrumen negara yang memang diberikan tanggung jawab untuk melakukan dan menjaga cyber security di lembaga dan instansi pemerintah. Nah, ini yang sepertinya belum masuk, atau kami juga tidak tahu kenapa tidak masuk ya di dalam arsitektur pembangunan PDN ini, sehingga kejadian-kejadian seperti ini di mana lembaga negara lain itu sebagai pemadam kebakaran saja. Ya, kami harapkan tracing back ini dengan forensik digital, dengan peralatan dan SDM yang ada saat ini, itu bisa membantu untuk mengidentifikasi masalah, membuat operasi normal lagi, tetapi ke depannya di mana PDN ini masih sementara nanti akan menjadi PDN yang permanen, itu perlu ada arsitek keamanan cyber dari mulai pembangunan SPBE PDN ini. Oke, tadi Anda katakan Jadi, ini layaknya seperti pemadam kebakaran saja gitu ya Pak Bobi. Artinya Anda menangkap bahwa kesadaran pemerintah untuk amankan sistem ini masih sangat rendah? Bukan, pemerintah itu sudah jelas ada perpresnya. Perpres 95 2018, Perpres 132 kalau nggak salah itu ya, tahun 2022 tentang SPBE dan arsitektur SPBE. Nah, di dalam duanya itu kan ada, di situ ada BSSN. Dan di Perpres yang sebelumnya itu juga BSSN ini harus diikut sertakan dalam pembangunan arsitek PDN ini. Nah, kalau yang disampaikan itu kan tadi di dalam beberapa rilis media, bahwa dalam arsitek pembangunan Pusat Data Nasional ini BSSN tidak dilibatkan. Dan itu juga sudah ada disampaikan bahwa dalam semua traffic cyber yang masuk ke Indonesia, instalasi yang dipasang oleh infrastruktur BSSN itu hanya sekitar 5% dari 30 terabyte data yang keluar masuk di dalam sistem elektronik di Indonesia. Jadi oleh karenanya ini adalah fungsi koordinatif dan bagaimana menghilangkan ego sektoral antar lembaga.
Jelas dari infrastrukturnya sudah disiapkan, instrumen negaranya sudah ada. Tetapi kalau kejadian ini akan berulang lagi, kan kita sudah tahu, sama-sama tahu masalahnya, bahwa Hmm. arsitektur pembangunan cyber security di lembaga negara ini belum mengkoordinasikan BSSN, sehingga infrastruktur hardware yang dipasang itu baru mampu memonitor hanya 5% saja dari Hmm. keseluruhan traffic lalu lintas data yang masuk ini. Itu saja sebenarnya. Oke. PR-nya harusnya BSSN dilibatkan begitu ya. Nah, saya ke Pak Ruby kemudian. Pak Ruby, apakah wajar jika pemerintah butuh waktu yang lama untuk memperbaiki sistem yang mengalami gangguan ransomware? Gangguan ini sudah terjadi 20 Juni lalu, artinya kurang lebih terhitung ya sudah 4 hari. Tapi belum bisa diatasi tuntas, baru 4 institusi begitu ya, layanan pemerintah yang bisa dibuka. Apa yang biasanya menjadi kendala proses penanganan gangguan ransomware ini? Ya, pertama-tama ini pertanyaan tersebut utamanya adalah kesalahan perencanaan dan juga tidak diimplementasinya backup sistem yang proper. Di mana mestinya kalau perencanaannya proper lalu disiapkan backup sistem yang sesuai, itu walaupun ada kejadian seperti ransomware ataupun jenis peretasan lain, bila ada backup sistem yang proper, baik yang disimpan di RC maupun yang dimiliki misalnya backup sistem yang terdekat tapi sangat aman datanya, itu otomatis sebenarnya backup system bisa melakukan recovery dengan jauh lebih cepat dari sekarang. Nggak hitungan hari, tapi bisa hitungan jam saja itu backup system dapat menjadi sistem utama, sistem pengganti yang dari sistem utama yang mati. Nah, jadi kesalahan pertamanya adalah tidak adanya implementasi backup system yang proper ataupun backup sistemnya juga bermasalah atau tidak diterapkan sama sekali. Nah, ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Jadi, apakah perencanaan pembangunan PDN ini benar-benar tidak mengindahkan backup sistem yang sesuai dengan standar internasional, dengan standar nasional, yang mana juga Kominfo sudah tahu. Nah, mestinya backup sistem ini kalau ada, otomatis dia akan bisa berfungsi sebagai pengganti dalam waktu yang cepat. Jadi berhari-harinya proses pemulihan sistem imigrasi ini membuktikan bahwa tidak adanya kesiapan ataupun perencanaan dan juga tidak terimplementasi dengan baik backup sistem yang ada di PDN. Oke, salahnya dari perencanaan, harusnya punya backup system. Nah, kalau disampaikan tadi oleh BSSN kemudian juga Kominfo, evidence-nya itu terenkripsi sehingga masih berusaha untuk dipecahkan. Kominfo sudah berkoordinasi juga dengan organisasi di dalam dan juga luar negeri untuk memecahkannya. Mengapa begitu sulit dipecahkan sebetulnya, Pak Ruby? Ya, jadi cara kerja si peretas ataupun kelompok cybercrime yang terorganisir ini saat mereka memasukkan ransomware kepada target itu memang direncanakan sedemikian rupa. Software ransomware ini akan membuat server tersebut, sistem tersebut, ataupun juga berikut database-nya, ataupun hanya database-nya saja tersandera. Memang ransomware ini karakteristiknya itu memang pasti dia akan melakukan penyanderaan data maupun sistem dengan melakukan enkripsi secara penuh. Sistem tersebut pakai enkripsi yang digunakan oleh pelaku, lalu ditawarkan oleh pemilik ataupun korban itu bahwa mereka kalau mau menggunakan datanya yang sudah disandera oleh peretas, mereka harus membayar sejumlah tebusan tertentu, sejumlah ransom yang mereka sebutkan. Makanya disebut ransomware. Jadi tidak tepat kalau disebut bahwa evidence-nya di encrypt gitu loh. Memang sebuah sistem yang kalau sudah kena ransomware udah pasti tidak bisa dibuka karena ada enkripsinya dan tapi enkripsi ini lagi-lagi mestinya tidak akan masalah bila kita memiliki sistem backupnya. Jadi walaupun sistem sama database sudah disandera sama pihak lain,
Tapi kalau kita punya sistem backup yang proper, itu tinggal dicemplungin lagi, tinggal dilakukan recovery saja, itu sistem akan berjalan seperti sedia kala. Nah, disinilah membuktikan bahwa baik backup sistem yang harusnya ada di DRC maupun backup sistem yang backup system yang berupa physically backup dari masing-masing data ini memang tidak dimiliki ataupun tidak bisa diakses oleh Kominfo ataupun imigrasi tadi, sehingga proses penyanderaan yang dilakukan oleh peretas itu berhasil dan mereka bisa menyampaikan pesannya bahwa data Anda, sistem Anda sudah kami sandera. Kalau mau dikembalikan data yang disandera ini, mau diberikan decryption key-nya, silakan membayar sejumlah tebusan tertentu. Ini di belakang layar saya ini adalah tampilan website si pelaku yang mana para korban harus login ke sini masuk ke encryption-nya. Nah, kalau sebelah kirinya itu adalah tampilan salah satu korban yang sedang terkena ransomware serupa, yaitu Brandshipper. Itu diminta sejumlah $150.000 saja sih kalau yang satu, tapi entitasnya belum ketahuan, masih kami pantau. Nah, sebelah kanannya ini adalah tampilan website peretas yang dimana si korban harus menyampaikan encryption ID yang dikirim oleh pelaku untuk dapat melakukan komunikasi dan melakukan negosiasi, apakah mau ditawar, apakah mau membayar dan lain-lain. Ini website tampilan milik peretas untuk melakukan komunikasi kepada para korbannya, gitu, Mbak. Iya. Dan permintaan uang tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat, apakah ketika uang tebusan ini dipenuhi, walaupun tadi juga masih bisa dinego begitu ya, maka otomatis semua gangguan ransomware di sistem PDN ini akan pulih, Pak Ruby. Artinya pemerintah harus tidak membayar 8 juta dolar Amerika Serikat ini? Dari pengalaman kami selama ini menangani kasus-kasus serupa, kasus-kasus ransomware baik di perbankan maupun di korporasi dan lain-lain, itu kita tidak pernah melakukan pembayaran kepada pihak peretas yang menyandera data, tapi kita melakukan proses digital forensik tertentu sehingga kita bisa menemukan caranya bagaimana kita merecovery sistem kita tanpa harus membayar kepada mereka. Nah, itu harus dicari jalan. Tapi jalannya tidak hanya satu-satunya memiliki decryption key. Nggak perlu kita repot-repot mengcrack encryption seseorang. Tapi perlu dengan teknik digital forensik yang advance, mencari pola-pola yang tepat, melihat data-data secara teliti, itu dapat dilakukan proses recovery yang proper sebenarnya. Nah, tapi memang tugas tersebut tidak segampang dibicarakan, memang perlu waktu dan perlu ketelitian dan tools yang tepat gitu. Nah, jadi di sini mestinya memang anjuran para penegak hukum dimanapun selalu ransomware itu nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar, apalagi kalau kita memiliki sistem yang proper. Belum tentu, ada di beberapa kejadian memang untuk kelompok-kelompok baru ataupun kelompok-kelompok cybercrime yang terorganisir yang tidak terkenal ataupun baru, itu memang dicurigai korban membayar, belum tentu mereka memberikan decryption key-nya, belum tentu mereka tidak melakukan blackmail lagi ataupun minta penambahan sejumlah uang tertentu. Nah, jadi memang kita sarankan memang tidak melakukan pembayaran tebusan ini, tapi mencari cara gimana bisa melakukan recovery jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Oke, pemerintah disarankan untuk tidak bayar tebusan 8 juta dolar itu. Nah, kemudian Pak Ruby, gangguan ransomware ini kan dengan nama Brandshipper dikatakan pengembangan baru dari Lockbit 3.0. Seperti apa sih sebetulnya karakteristiknya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Ruby lagi. Pak Ruby, menjawab pertanyaan saya sebelum jeda tadi, gangguan ransomware dengan nama Brandshipper dikatakan pengembangan baru dari Lockbit 3.0. Seperti apa sebetulnya karakteristiknya dan juga apakah varian baru ini memang sesulit itu untuk dihalau ataupun juga dicegah dari retasan hacker? Pak Ruby, mohon maaf, audionya masih di mute. Ya,
Jadi penjelasan sederhananya seperti ini. Ada ransomware lama, ada ransomware baru seperti Brandshipper. Nah, beberapa ransomware lama itu sudah dapat diketahui secara publik. Decryption key-nya, decryptor key-nya, kunci untuk membukanya sudah diketahui publik. Jadi kalau kita kena ransomware yang versi lama, itu kunci-kuncinya sudah tersedia secara publik. Ini maksudnya seperti itu. Sedangkan Brandshipper seperti ransomware yang lama, waktu di awal seperti ini pastinya tidak ada yang mengetahui kunci-kunci decryption key-nya atau kunci untuk membuka ransomware Brandshipper. Jadi karakteristiknya cuma ransomware baru, decryption key-nya ataupun kunci untuk membukanya belum diketahui oleh publik, oleh siapapun. Nah, sehingga keterbatasan itulah orang mencari jalan lain daripada mencari kunci yang cukup sulit untuk dibuka dalam waktu cepat. Nah, kalau karakteristik Brandshipper itu sendiri, menurut saya sama. Kalau kita analisa dari pola si Brandshipper ini melakukan pemasukan masuk ke sebuah sistem, itu dia melakukan proses masuknya lewat jalur phishing juga, lalu jalur phishing maupun jalur celah-celah keamanan yang ada di server ataupun di operating system ataupun di aplikasi tertentu yang ada di server tersebut. Lalu setelah masuk, nah dia langsung menulari sistem yang tertentu yang memiliki data yang penting, lalu melakukan proses penyanderaan data persis mirip ataupun sama seperti ransomware lain. Jadi yang dimaksud ransomware versi baru bahwa ini adalah variasi Lockbit 3.0 memang benar, tetapi karakteristiknya sebenarnya sama saja, cuma dibedakan encryption key-nya baru, sehingga decryption key-nya ataupun kunci untuk membukanya itu belum diketahui secara umum ataupun masih membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan decryption-nya. Oke, Gitu. Pak Ruby, kasus Pusat Data Nasional kita mengalami gangguan ini bukan pertama kali, tapi berulang kali. Ada juga kasus kebocoran data paspor di tahun 2023. Apakah sebetulnya sistem Pusat Data Nasional sementara ini memang mudah diretas dan dijebol hacker sehingga kebocoran itu bisa terus saja terulang terjadi? Ya, mungkin Pusat Data Nasional sementara belum aman 100%, maksudnya seperti itu kali. Enggak bercanda. Jadi PDN sementara ini menurut saya kalau dilihat dari case-case sebelumnya maupun yang saat ini, itu membuktikan, saya sepakat dengan Pak Bobi tadi, membuktikan adanya kurang telitinya perencanaan, baik itu melibatkan pihak tertentu maupun secara teoritikal maupun dan praktikal itu belum sesuai dengan best practice yang ada. Padahal di mana Kominfo kan sebagai leading sektor di sini, mereka yang lebih tahu dan biasa membuat prosedur-prosedur tertentu, kebijakan-kebijakan tertentu bagaimana harusnya mengoptimalkan keamanan data, di mana data seperti sistem imigrasi ini terkategorikan sebagai infrastruktur kritikal yang wajib dilindungi dan pengamanannya itu benar-benar harus sangat optimal. Kita mestinya tidak boleh memperbolehkan sistem seperti ini, sistem infrastruktur kritikal seperti ini dapat down dan layanan publik itu bisa bisa tidak terlayani dengan baik ataupun putus. Nah, hal ini menurut saya menjadi pelajaran besar dan kalau ini kerap terjadi seperti Mbak Vera sebut bilang, saya juga merasa hal yang sama. Ini mestinya ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya sepakat oleh Pak Kapolri kemarin, beliau menyatakan bahwa cybercrime dan BSSN sudah masuk ke kasus ini, dan Pak Kapolri menjanjikan bahwa porsi pidananya dia akan ambil alih ataupun Polri akan ambil alih. Nah, di sini sangat menurut saya pribadi sangat diperlukan lah dicari tindak pidananya, baik itu oleh aktor dimanapun itu, aktor peretasnya si pembuat Brandshipper maupun pihak-pihak yang salah dalam menerapkan
kebijakan maupun pengimplementasian sistem ini. Nah, mesti dicari agar apa? Agar dapat dipastikan terjadi efek jera. Nah, kalau nggak ada efek jera yang selama ini kita tahu telah terjadi kebocoran data seluas apapun, udah dalam 5 tahun terakhir ini dari 2019, itu kita tidak lihat adanya satu hal tindak yang konkret dalam membuat efek jera kepada pihak siapapun, baik swasta maupun pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang memang sebenarnya harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian insiden siber yang sangat besar seperti ini. Oke, terakhir saya ke Pak Bobi. Pak Bobi, lesson learn apa yang harusnya diambil oleh institusi terkait yang bertanggung jawab ini, terlebih untuk mitigasi ke depan yang harusnya dilakukan? Ya, dalam melakukan fungsi pengawasan, kita di komisi rasanya sudah hampir pasti bahwa paling utama adalah laksanakan saja Perpres 95 2018 tentang kelaikan keamanan rekomendasi SPBE itu harus rekomendasi dari BSSN, dan juga Perpres 132 tahun 2022 yaitu arsitektur SPBE itu harus juga memperhatikan notifikasi dari BSSN. Jadi kalau misalkan apapun tadi, Lockbit 3.0, lantas ada Brandshipper, itu di Palo Alto Networks juga sudah dilihat, itu tingkat keberhasilan ransomware itu di seluruh dunia hanya 23%. Dan di Amerika sudah ada yang bisa ditangkap. Nah, oleh karenanya sebenarnya BSSN ini kan sudah terhubung karena ini kan adalah cross boundaries. Jadi BSSN ini adalah lembaga negara, instrumen negara yang diberikan tugas untuk menjaga keamanan cyber, ya pergunakanlah. Jadi jangan membuat desain-desain sendiri, karena pendekatan keamanan itu harus by design. Bukan setelah jadi dilaporkan, lantas ada kejadian baru sekarang dicari-cari bagaimana mengidentifikasi masalahnya. Lain halnya kalau kita sudah memiliki koordinasi yang baik, semuanya sesuai standar seperti tadi disampaikan Pak Ruby. BCR itu atau BRC, Business Recovery Plan itu sebenarnya sesuatu yang standar. Sekarang kita tanyakan instrumen negara mana yang memastikan adanya standarisasi keamanan di seluruh lembaga pemerintahan atau instansi negara. Ya itu kan hanya BSSN, bukan cybercrime, bukan polisi, bukan dari pusat data pertahanan, bukan. Nah, inilah yang kami sampaikan perlunya melaksanakan Perpres tersebut, sehingga adanya koordinasi antar lembaga, tidak ada ego sektoral, sehingga apapun namanya serangan hacker ini kan adalah kriminal. Kita tidak bisa bilang, jangan tolong serang ya, ini akan selalu terus ada. Tinggal kita lihat, tidak ada di seluruh dunia yang benar-benar melumpuhkan. Jadi memang ini mengganggu, tapi saya rasa tidak perlu juga dibayar tebusan tersebut, karena ini pasti akan bisa diselesaikan, tetapi memang makan waktu, karena serangan cyber ini kan ada algoritma, tinggal berapa lama memecahkan algoritma tersebut. Nah, ini yang terakhir dalam kata yang singkat, jadi tinggal jalankan saja Perpres 2 itu 2018 dan tahun 2022. Semoga ini tidak terulang lagi. Baik, itu menjadi harapan kita semua tidak terulang kembali dan segera bisa diatasi sampai tuntas gitu ya dari 210 institusi yang terdampak ini. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Rizaldi dan juga pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan kami juga sudah berusaha mengundang Kemenkominfo untuk bergabung, berdialog bersama kita malam hari ini namun berhalangan. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.